Kemarin kita sampai ayat 50. 150. Inna sofa belum ya. Oh iya. Walana beluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Terakhir kan wala taqulu lima yuktalu fi sabilillahi amwat. Jangan sekali-kali kalian itu mengatakan, menyangka bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu mereka itu mati. Ternyata mereka itu tidak mati, bal ahya. Tetapi mereka itu sesungguhnya hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tashurun. Hanya akan tetapi kamu sekalian aja yang tidak pada merasakan. Orang-orang yang mati syahid itu setelah mereka ada di sisi Allah ditanya oleh Allah, apa yang kau inginkan setelah kamu mati syahid ini? Saya ingin hidup kembali, kemudian saya berjuang di jalan Allah dan mati lagi sampai seperti itu. Allah. Inilah maka mereka-mereka yang sudah memahami akan nilai-nilai seperti ini di dalam menegakkan kalimat Allah, mereka pantang menyerah. Mereka tidak pernah peduli terhadap kematian dan matian manusia. Apalagi hanya predikat yang diberikan oleh Bush. Ya, dan apa Pak predikat itu? Teroris. Itu adalah istilahnya Bush. Tanpa sadar mereka juga ngikutin cara Al-Quran. Ya Pak ya? Ya, jadi Ali Imran 130 itu tahwif namanya. Jadi tahwif itu menakut-nakuti. Bahasa Inggrisnya teror. Terus dipakai oleh mereka. Tapi teror itu pekerjaan setan. Bahkan di anak-anak, di kalangan anak-anak Bush itu bukan sekedar disebut setan, tapi ketek. Jadi karena ada film anak-anak ya, itu film apa kartun itu ya, film monyet. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian kita teruskan, walana beluwannakum, dan sungguh akan aku uji kepada kamu sekalian bisain dengan sesuatu yang Allah menggambarkan ngomong sesuatu itu banyak sekali ragamnya, seperti minal khauf, rasa takut, kayak banjir, jadi ya khauf ya Pak ya. Alhamdulillah ini banjirnya mau sedikit. Di rumah saya memang enggak, tapi di kantor 1 meter Pak malam Jumat. Jam subuh pagi itu naik sampai kelabaan sekali itu, malam-malam ya ada dokumen lenyap itu Pak, kelem. Ya. Jadi enggak, pada banjir tahun lalu itu sampai di halaman aja enggak. Karena dulu dari selatan. Nah kemarin dari barat gitu. Itu ketinggian 1 meter itu di dalam kantor gitu Pak. Komputer dia naikkan di atas meja masih kena gitu. Jadi juga akhirnya ketika ada awan tebal ya rasa takut, ya, khauf. Jadi walju dan kelaparan, wanaksim minal amwal, dan nakoso dan kekurangan minal awan dari harta kekayaan, menyusutnya kekayaan kita. Para pedagang omsetnya turun, itu namanya wanaksim minal amwal wal anfus, dan juga menurunnya artinya usia. Anfus itu jiwa, kemampuan kita. Disebutkan dalam surat Yasin, wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalq. Barang siapa yang kami panjangkan usianya, maka ketahuilah bersama itu pula aku akan kurangi kemampuannya.
Mulai dari ya sedikit-sedikit tanpa sadar kita akhirnya jadi orang tua. Wanaksim itu minal anfus. Wasamarat dan buah-buahan, yaitu sebuah cocok tanam pertanian. Yang ini semua menggambarkan sebuah ujian yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang mau bersabar. Siapa orang-orang yang sabar itu? Alladzina iza asobathum musibah, yaitu mereka-mereka apabila ditimpa satu musibah, qalu, mereka itu selalu menghaturkan, selalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, benda-benda yang krungu wong mati tok. Tetapi ini ternyata sebuah doa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu doa. Jangan cuma krungu wong mati tok gitu loh, kok. Enggak boleh. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ma min abdin tusibuhu musibatan fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni bi musibati wakhluf li khairan minha illa ajarahu Allah fi musibatihi wakhluf lahu khairan minha. Hadis riwayat Muslim. Tidak ada suatu hamba yang apabila ditimpa satu musibah lalu hamba tadi mau membaca inna lillah wa inna ilaihi raji'un, lalu ditambah Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, Allahumma ajirni, selamatkanlah aku fi musibati, dari musibahku ini. Loh, musibah wis kenar diselamatkan piye, Pak? Ya rasa sabar tadi. Ketika kita terkena musibah, lalu kita diberi kekuatan untuk bersabar, itu adalah salah satu bentuk ajirni fi musibati. Wakhluf li khairan minha, dan berilah ganti ya Allah atas musibahku ini dengan ganti yang lebih baik. Illa ajarahullahu fi musibatihi, kecuali Allah pasti akan menyelamatkan dari musibahnya tadi, dan pasti Allah akan mengganti dengan pengganti yang lebih baik. Doa ini populer sekali. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Wakhluf li khairan minha. Pendek kan, Pak? Kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan wis hafal kabeh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha. Ya Allah, selamatkanlah aku dari musibahku ini dan berilah ganti atas musibahku ini dengan ganti yang lebih baik. Doa-doa seperti ini, saat seperti ini memang harus terus kita wiridkan, ya Pak, ya. Contoh yang kedua, di dalam maksurah yang Rasul tidak pernah beliau tinggalkan setiap pagi dan sore, ya. Beliau setiap pagi selalu juga membaca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khuzni
wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kemudian ditutup Allahumma ajirni minan nar. Beliau ulang 7 kali dalam surah hadis sahih. Maka barang siapa yang membaca waktu sore lalu orang tadi mati di antara waktu sore sampai pagi, maka Allah akan menyelamatkan dari neraka. Dan jika dibaca di waktu pagi lalu orang tadi meninggal mati di antara waktu pagi sampai sore, maka Allah akan menyelamatkan orang tadi dari neraka. Di akhir kalimat itu ada Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkanlah aku dari api neraka. Hal seperti ini mari terus kita wiridkan. Di saat-saat kita dalam keadaan sehat. Kita berdoa seperti itu kadang-kadang ketika kita sedang datang sakit. Kita memohon diberi kemudahan dalam segala urusan. Kadang-kadang ingatnya kalau pas waktu sulit. Kan kadang-kadang kita kembali. Dia tidak sadar. Saya sadar itu. Kalau ada sebuah hadis, Allah akan membangunkan manusia itu besok dari alam kubur itu seperti kalimat yang terakhir beliau ucapkan. Itu sebenarnya secara psikologi kita. Orang itu akan selalu seperti kebiasaannya. Kalau kita memang di saat keadaan sehat, kita selalu memohon pertolongan kepada Allah, maka di saat sakit akan menjadi sebuah kebiasaan dan Allah tahu betul gitu. Dan nyuwune donga selamat nek pas lara tok, bar waras. Jaluk tulung marang Gusti Allah, muga-muga diparingi kemudahan dalam segala urusan. Nek lagi pacekli, lagi lancar-lancar, tidak. Itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Yub'asu man fil kubur alama mata alaihi. Itu ternyata para ulama menerjemahkan jauh. Psikologinya itu begitu. Allah akan membangkitkan manusia besok dari alam kubur itu persis seperti waktu dia menjelang matinya. Artinya kalau menjelang kematian dalam keadaan baik, besok ya akan dibangunkan dalam keadaan baik. Mati ini penting. Terus besok tangine kepiye ya. Itu artinya memberikan sebuah karakter watak itu. Jadi watak itu jangan diambil pada saat kepepet. Watak itu adalah sebuah bentukan yang harus kita biasakan. Berdoa ya harus begitu, Pak. Nah kita dalam keadaan selamat, terus pernah ndonga nyuwun di selamatke, tidak boleh. Makanya Rasul itu doa yang tadi itu tiap pagi dan sore. Nah gitu. Nah termasuk doa ini tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya dah. Allahumma ajirni fi musibati hadza wa akhlif fi khairan minha. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah akan mengganti dengan pengganti atas musibah tadi yang lebih baik. Hanya kita saja yang kadang-kadang nggak sadar, ya Pak ya. Ya, memang Allah itu maha tahu kok. Ketika cadangan pasir di Surakarta, Jogja, Surakarta dan sekitarnya ini sudah menipis, Allah maha tahu. Merapi suruh patuh, memang di mata sesaat musibah ya Pak ya. Tetapi akhirnya produksi pasir melimpah. Dulu ada sebuah tulisan di Jakarta, andai kata Galunggung itu nggak meletus
Jangan bayangkan jalan tol Jakarta itu bisa terwujud seperti itu. Sedangkan pasir menipis, galunggong mak glogok itu nggak sampai sekarang itu nggak habis-habis tuh. Musibah. Maka banyak para penulis ada yang istilah hikmah dibalik musibah. Ya Pak ya. Bu, musibah banjir ini artinya apa? Pak ya. Oh, dapat bantuan. Musibah banjir ini adalah sebuah tazkirah. Peringatan itu yang mahal harganya. Bumi Allah yang subur dia udah mau tanduri gendera. Nah ya dah, nek gendera, tanduri gendera ora bakal panen pari gitu. Jalannya tandurane mau gendera ya panene. Panen gendera lumayan Pak, kena bel kakao. Panennya ya cerita korupsi dulu ya. Ada yang ngikutin Pak. Anekdot di Metro TV 2 malam yang lalu. Saya habis pengajian sepatnya. Caleg-caleg bonek itu lah ya. Kadang-kadang ngeri sekali mikir kita ini. Pernah ada Pak ya caleg bonek itu. Ngeri Pak. Jadi katanya musibah ini ya bukan adanya itu barang. Kalau kita membaca hadis-hadis alamat usaha, jelas itu tanda kiamat, tanda datangnya, dekatnya kiamat. Kiamat apa ya? Kiamat sugro. Kiamat negeri ini gitu loh. Robi yang makmur gemah ripah, ya, kekayaan suruh ngambilin orang lain. Suruh jual kepada rakyatnya macam. Ngeres banget ya Indonesia gitu. Kan gitu ya. Wa kasratul zalazil, kalau istilah dalam hadis itu salah satu tanda dekatnya kiamat itu adalah kasratul zalazil, itu banyaknya zilzalatil ardu zilzalah itu Pak. Ya, keguncangan alam, keguncangan sosial, keguncangan ekonomi, keguncangan politik, keguncangan Allah itu. Maka sampai ada istilah surat Az-Zalzalah. Di dalam hadis ada kasratul zalazil, itu hadis sahih. Sektor apa yang tidak tersentuh zalazil di negeri ini? Lampu udara, semua lengkap ya dah. Zalazil semuanya itu. Jawabannya qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah. Ulaika mereka itu alaihim atas mereka sholawat. Sholawat itu apa? Jamak dari sholah wa ya minallahi ta'ala huna al-maghfirah. Yang dimaksud di sini adalah ulaika alaihim sholawat. Sholawat itu adalah doa. Lah kalau Allah kepada manusia apa yang namanya doa? Apa Pak? Ya dah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu mendoakan para nabi. Nah kalau Allah kepada nabi apa yang dongane? Nah, di situ di dalam istilah tafsir disebutkan as-sholatu huna ya. As-sholatu minallahi ta'ala wa huwa al-maghfirah. Nah, gitu. Jadi doa dari Allah kepada hamba itu namanya maghfirah wa rahmah dan rahmah. Ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmah. Orang-orang seperti itulah mereka-mereka itu yang akan selalu mendapat ampunan dari Allah dan rahmat. Rahmat itu dari kata rohima yang berarti kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun, ya. Dan mereka-mereka itu yang akan mendapat petunjuk. Al-muhtadun wa ya ai tariqus sa'adah wal kamali bi imanihim
wa bitilaillahi ta'ala lahum wa sabarahum ala dzalik. Al-muhtadun, orang-orang yang diberi petunjuk itu adalah siapa? Yaitu orang-orang yang selalu diberi jalan kebahagiaan serta kesempurnaan iman. Orang yang selalu diberi jalan kebahagiaan dan kesempurnaan iman. Itulah yang disebut muhtadun. Ya. Ulaika humul muhtadun. Hidayatul ayat. Ya, adalah hikmah daripada ayat yang kita baca tadi. Satu, fadilatus sabr wal amru bihi wal isti'anatu bis sabr wa sholatu alal masaib. Yaitu keutamaan orang-orang yang sabar. Apa keutamaan? Orang yang sabar itu akan mendapatkan ampunan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, gitu. Nah, kita lanjutkan. Pada ayat 158, Inna sofa wal marwata min sa'airillah. Faman hajjal baita awi tamara fala junaka alaihi ayyat tawafa bihima. Wa man tatawa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Inna sofa sak temene sofa. Sofa itu bukit. Wal marwata dan marwah, bukit marwah. Min sa'airillah, dari salah satu syiar daripada syiarnya Allah. Faman hajja, maka barang siapa yang sedang menunaikan ibadah haji al-baita di rumah Allah, awi tamara atau menunaikan ibadah umrah, fala junaka alaihi, maka tidak ada larangan baginya ayat tawafa bihima, untuk selalu mengelilingi di antara keduanya, Safa dan Marwah. Wa man tatawwa'a khairan, dan barang siapa yang mau melakukan perbuatan sunnah, ya, di luar ibadah yang wajib. Yang disebut tawaf itu ada tawaf wajib, ada tawaf sunnah. Fa innallaha sak temene Allah syakirun, zat ingkang moho nampi rasa syukur, alim dan zat yang maha mengetahui. Bapak-bapak, rahmatullah. Jadi ayat ini memang asbabun nuzulnya ketika Rasulullah memberikan satu contoh, yaitu tentang sa'i antara Safa dan Marwah. Itu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, mengapa ini kita lakukan? Bukankah ini satu perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu? Dalam satu riwayat, Pak, Safa itu dulu di tempat yaitu satu berhala. Ada yang meriwayatkan Lata itu tempatnya di Safa. Latanya, Pak, latanya dulu. Nah, kemudian yang satu lagi ditempatkan di Marwah. Kok jadi menjadi satu ritual dalam peribadatan dalam Islam. Bukankah ini mengikuti orang-orang yang terdahulu gitu. Rasulullah sendiri tidak bisa menjawab. Kemudian turun ayat ini, sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah min sya'airillah. Memang pada masa dulu Safa itu jelenduk, ada bukit di pojok. Kayak gini nih, namanya Bapak. Timur Selatan tuh Bapak namanya. Safa dan Marwah itu bentuknya di sini, menceng. Ya. Iya, ini Safa, di sini Marwah, yang memang kalau sekarang sudah ada di dalam masjid, jadi sudah nggak, apalagi Safa dan Marwah sekarang ada di dalam masjid. Jadi bukan lagi kita bayangkan kayak Merapi dan Merbabu, ya. Cuma karena rumah dekat 700 meter ya. 700 itu nggak ada. Safa dan Marwah kelihatan sekali, Pak. Jadi sudah ada di dalam masjid. Bahkan yang baru datang dari ibadah haji yang baru ini, karena ada pelebaran lagi di sebelah Marwah itu, sehingga mesti ke dalam
semakin ke dalam lagi gitu ya. Ya, jadi Safa dan Marwah. Kalau dulu memang ada di luar masjid gitu. Jadi inna Safa wal Marwata min sya'airillah, yang di dalam ibadah haji merupakan salah satu rukun setelah kita melakukan yang namanya tawaf, kemudian adalah sa'i. Jadi tidak jauh Pak. Jadi kita kalau tawaf di sini dan kita merangkak agak ke timur sedikit, kita menuju ke Safa, ya. Kita mulai di sana sambil membaca inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allaha syakirun alim. Kemudian start mulai. Kalau yang tidak hafal pokoknya dengar tenanan, karena di atap kubah ada ya di atap kubah ditulis melingkar itu ayat inna Safa. Jadi hanya sebuah jawaban inna Safa wal Marwata pada waktu itu. Saya lanjutkan. Innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Innal ladina, inna sesungguhnya alladzina orang-orang yaktumuna yang menyembunyikan ma anzalna apa-apa yang telah kami turunkan minal bayyinat dari keterangan yang disebut adalah wahyu atau Alkitab, wal huda dan petunjuk, mim ba'di dari setelah ma bayyanahu, setelah diterangkan, dijelaskan ayat-ayat tadi linnasi kepada manusia fil kitab, di dalam kitab. Ulaika mereka itu yal'anuhumullah, besok akan dilaknat oleh Allah. Wa yal'anuhum, dan akan dilaknat juga al-la'inun oleh manusia-manusia pelaknat. Ayat 159 ini mengingatkan kepada kita betapa bahayanya orang yang suka menyembunyikan kebenaran. Jadi menyembunyikan kebenaran artinya kalau kita tahu tentang agama Allah, maka jawabannya hanya satu, wajib menyampaikan kepada orang lain. Tidak boleh kita menyembunyikan. Dalam konteks umum maksudnya itu seperti itu. Meskipun konteks khususnya yang dimaksud di sini adalah mereka orang-orang ahli kitab itu sebenarnya mengerti betul bahwa yang namanya Muhammad itu sebagai khatamul anbiya, sebagai nabi penutup yang mereka angan-angan, yang akan membawa agama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, lalu mereka itu pura-pura tidak tahu. Padahal di dalam kitab mereka sudah diterangkan bahwa, karena mereka mengangan-angan mudah-mudahan datang diutus kembali seorang Rasul di akhir zaman. Dan diberitahu di dalam kitab Ismuhu Ahmad, itu sudah jelas sekali. Lalu mereka tidak tahu. Nah begitu memang khususnya. Hikmah dibalik ayat ini secara umum, setiap kali kita mengerti tentang agama, makanya wajib menyampaikan kepada orang lain. Orang yang suka menyembunyikan kebenaran, tahu kebenaran al-haq dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu hanya dipakai sendiri, maka orang-orang seperti itu jawabannya yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan dilaknat oleh seorang manusia banyak gitu. Maka kalau istilah di dalam akidah di diniyah dulu itu ada sebuah syair yang terkenal sekali, itu begini. Ya, jadi orang-orang yang tahu tapi tidak mau menyampaikan pengetahuannya kepada orang lain, maka mereka itu kelak akan disiksa oleh Allah
sebelum para penyembah-penyembah berhala. Mengapa? Karena banyak orang penyembah berhala karena mungkin ada yang kalanya tidak tahu, dan kamu yang tahu tidak mau menyampaikan. Kita tidak mau menyampaikan. Nah ini namanya dalam bahasa tauhid disebut kitmanul haq. Kitmanul haq itu salah satu bentuk program setan di dalam tahwif. Jadi program setan di dalam teror. Illalladzina tabu, kecuali orang-orang yang mau bertobat. Wa aslaku, dan mau memperbaiki diri. Ternyata tobat itu tidak segalanya. Tobat, setelah tobat lalu islah, lalu memperbaiki diri. Wa bayyanu, lalu mereka mau menjelaskan apa yang sudah mereka ketahui itu. Faulaika atubu alaihim, maka baginya adalah memang berhak untuk menerima taubat dari Allah. Wa ana, dan aku Allah at-tawwabur rahim, zat yang menerima taubat dan zat yang maha kasih sayang. Jadi illal ladzina tabu wa aslahu, kecuali mereka orang-orang yang sudah mau bertobat dan memperbaiki diri. Kalau udah ada orang bertobat dan mau memperbaiki diri, maka kita sebagai kaum muslimin tidak boleh mentati, tidak boleh jelekkan kembali. Dalam satu hadis yang sangat populer sekali disebutkan begini, idza aslamal abdu wa hasuna islamahu katabat kulla hasanatin kanat azlafaha wa khuttat anhu kulla sayyi'atin kanat azlafaha. Apabila manusia itu telah masuk Islam, berarti kalau dia orang kafir kan bertobat ya. Apabila manusia itu sudah masuk Islam, tidak aslamal abdu wa hasuna islamahu, lalu dia memperbaiki keislamannya, itu namanya wa aslahu. Ber ngaku aku saiki dadi aku tak dadi wong Islam. Terus dia tenan-tenan oleh dadi wong Islam tuh wa aslahu wa hasuna islamahu, benar-benar selalu memperbaiki keislamannya itu dari hari ke hari, terus belajar dan meningkat. Maka orang yang seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kebaikan-kebaikan di masa lalu akan dicatat menjadi amal solehnya. Kalau dulu belum Islam berbuat baik, itu namanya cuma amal apa Pak? Sosial, ya kan? Tapi kalau dia sudah Islam, meskipun melakukan kebaikannya di masa lalu, dia akan dicatat menjadi amal kebaikan. Wa khutat anu kula sayyatin kanat azlafaha, dan Allah akan menghapus seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa-masa lalu. Sampai seperti itu. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini yang tidak dibaca dan tidak diterima oleh orang-orang Syiah yang mengecap Abu Bakar dan Umar Ibnul Khattab itu sebagai Dajjalaini. Jadi doa di kalangan Syiah itu Allahumma la'anat Dajjalaini, itu populer. Ya Allah, laknatilah dua Dajjal. Siapa? Abu Bakar dan Umar. Dan yang menerangkan kenapa? Karena dosanya Umar dan Abu Bakar itu dengan baiknya nggak sebanding. Nah, mereka Umar masuk Islam ya sudah tua, jadi masa jadi Islamnya sama kafirnya masih lama. Kafirnya itu nggak mungkin hadis tadi. Orang itu kalau udah Islam, semua kejelekan di masa lalu diampuni oleh Allah. Dan semua kebaikan di masa lalu itu dicatat menjadi amal kebaikan. Sehingga apa? Kalau ada orang kafir lalu masuk Islam baru 1 tahun, tapi Islamnya baik betul, lalu mati, maka kebaikan sejak masa kecilnya itu sudah menjadi amal soleh semuanya. Anda boleh kita mengecapnya, apalagi menjelek-jelekan lah, mbok eling zaman ben. Ada orang mu'alaf lagi sergup-sergupi malah disok-sok. Ya udah, sok. Itu tidak boleh. Islam tidak boleh. Sampai Islam memberikan julukan orang yang baru masuk Islam itu dengan kalimat mu'allaf. Allafa yu'allifu, mu'allaf. Itu artinya orang yang harus diperlakukan dengan halus, baik. Karena memang
dalam perasaannya sering-sering masih ada perasaan lebih-lebih kalau ada saudara-saudara kita dari Nasrani ke Islam. Oh, kalau tidak baik-baik, mereka masih sering dikunjungi oleh saudara-saudara mereka juga, kan gitu ya. Dan Islam itu memberi nama sudah mu'alaf. Al-apa yu'alifu itu artinya halus. Mu'alaf orang yang harus diperlakukan dengan halus. Maka nggak boleh kita mencaci. Kecuali memang orang-orang yang memang terang-terangan. Supaya dipilih. Saya kok Pak. Mamanya ganti pakai nama Islam. Lalu KTP bisa ditunggu. Terus ngadain pengajian. Ora tanggung-tanggung. Kalau itu namanya penerus munafik. Itu tidak boleh gitu ya. Munafik itu. Di lingkungan kita banyak sekarang. Nah, harus ada batas-batas. Wa ana tawwabur rahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Innal ladzina, dan sesungguhnya orang-orang kafaru yang telah kafir, wa matu, lalu mati. Wa hum kuffar. Mereka mati itu dalam keadaan kafir. Orang kafir mati dalam keadaan kafir. Maka seperti bicara tentang syirik gitu loh Pak ya. Ada orang-orang Islam yang berbuat syirik. Syirik itu dosa besar, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Itu sebenarnya kaidah yang utuh itu adalah syirik yang dibawa mati. Gitu loh Pak. Jadi dia masih melakukan, meyakini perbuatan syirik, lalu mati. Ketika mati dia masih yakin atas perbuatan syiriknya itu. Nah itu dosa yang tidak akan diampuni. Insya Allah. Padahal keyakinan syirik itu ya nyusuli angele luar biasa. Makanya kalau ada orang berjaya jangan terlalu dicap, wah kamu benar neraka lamanya. Enggak. Kalau mereka mau bertobat dan berbuat baik, Allah Maha Pengampun. Jangan suka dicap gitu loh. Jadi syirik yang tidak akan diampuni Allah adalah syirik yang dibawa mati, artinya sampai mati masih yakin. Oh yo, aneh. Waktu disebut kiai-kiai kemarin itu loh Pak Rizal, goblok kira keturungan tenang. Oh sing gawe mereka dhewe, gowo terus ya Allah. Mau didus goleke banyu sangat di Pak. Sumur itu mbah seragana. Ana saka Semarang ya Allah. Ana wong kok goblok. Nah, makanya disebut jahiliyah. Jahiliyah itu goblok artinya. Lah wong aku biar sing nutuki ya. Kowe dhewe kok junjungi disebut kiai. Iku bukan kiai, Pak. Guyuan. Jangan dia mikir syirik itu memang jahiliyah betul. Gitu. Wa matu, dan lalu mati wa hum kufar, dia dalam keadaan kafir. Ulaika alaihim laknatullah. Maka mereka itu orang-orang yang akan mendapatkan laknat dari Allah. Wal malaikah, dan laknat dari para malaikat. Wan nasi ajmain, dan akan dilaknat oleh semua manusia. Wis mati menungso dilaknat. Artinya apa? Wis krungu sama. Wah, kais mati. Junate. Jadi nyebute wis ndak karu-karuan. Nah, kita ini terbawa oleh bahasa ya. Wong kafir disebut almarhum. Lah terus disebut apa Pak? Karpe arek apik. Jenate. Jenate itu bahasa Arab loh Pak sebenarnya. Wong kafir kok disebut jenate ngono lho. Jannati itu namanya surga. Lah kok dirubah jenate. Bahasa Jawa nek jenate ngono kuwi tampaknya itu apa? Wah, kuasar jenate Fir'aun wis iwake ra doyan umpamanya gitu. Padahal jannati gitu loh. Nah, itulah yang dalam bahasa disebut tahrif itu kayak gitu tuh. Tahrif itu penyelewengan.
Enggak sadar. Khalidina fiha, mereka kelak akan dalam neraka itu selama-lamanya. La yukhaffafu, dan tidak akan diringankan sedikit pun anuhum atas mereka al-adabu, adab. Walahum, dan mereka itu dorut, tidak pernah akan dilihat oleh manusia. Ini hidayatul ayat, kesimpulan daripada hikmah di balik ayat-ayat tadi. Satu, haramatu kitmanul ilm, haram hukumnya menyembunyikan ilmu dalam agama. Maksudnya itu artinya ulum yang terkait dengan din. Kalau kita ini sudah tahu bahwa perbuatan seperti itu tuh bid'ah, ora usah pekewah-pekewo, ya dileke Pak niki bid'ah. Ngerti nek kuwi iki sirik, enggak usah pekewo wis. Gelem yo alhamdulillah, ora gelem yo bismillah. Wis. Enggak boleh. Karena menyembunyikan hukumnya haram. Haramatu kitmanul ilm. Dalam satu hadis, man katama ilma aljamahu Allahu bil jamin minan nar. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ini, maka kelak akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Itu ancamannya sampai seperti itu. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi durufin, dan menurut Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam ujung dari hadis ini, laula ayatan min kitabillah ma hadastukum haditsan. Ya Allah. Meskipun hanya satu ayat, laula ayatan min kitabillah. Meskipun hanya satu ayat, jangan sekali-kali untuk tidak kamu ceritakan kepada orang lain kalau itu kebenaran. Terus wa ta'ala, kemudian Abu Hurairah membaca ayat tadi, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Begitu. Dulu ada sahabat Nabi yang pernah menyembunyikan satu kebaikan. Ceritanya ahlu dusun kalau membaca dalam hadis-hadis Nabi, yaitu ceritanya orang kaya yang ahli ibadah. Orang kaya ahli ibadah, luar biasa. Kemudian, tapi mereka ahli sedekah. Di suatu hari, ada sekelompok orang miskin yang hadir di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, surga di kampungku habis diborong oleh orang-orang kaya. Kan gitu kan ceritanya. Kemudian, Rasul terkejut. Loh, apa? Kok ada orang borong surga segala? Iya, orang-orang kaya di kampungku beribadah seperti aku beribadah.